ada seorang yang mengundang Rasulullah SAW. Fantalaqtu ma'ah. Aku pun berangkat bersama Rasulullah. Faji'a bimaraqatin fiha dubba. Maka dia mendatangkan makanan yang berkuah atau gulai, di dalamnya ada labu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min dzalik ad-dubba'i wa yu'jibuhu. Rasulullah mulai memakan dari hidangan itu, yaitu labu, dan beliau sangat menyukainya. Qala falamma ra'aitu dzalika, ketika aku melihat Rasulullah suka dengan labu, ja'altu ulqihi ilaihi wala at'amuhu. Aku mulai memberikan labu itu kepada Rasulullah. Bila Rasulullah suka, diambilin, dikasihkan ke Rasulullah, dan aku tidak memakannya. Faqala Anas mengatakan, famaziltu ba'du yu'jibuni dubba. Semenjak itu aku sangat suka dengan labu. Ya. Semenjak dia makan bersama Rasulullah, dia menyukai labu. Kemudian juga hadis yang ketiga, Anas mengatakan, anna rajulan khayatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang, yakni tukang jahit, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazada qala Thabit, ditambah Thabit mengatakan, sami'tu Anasan yaqul, aku mendengar Anas mengatakan, fama suni'a li ta'amun ba'du aqdiru ala an yusna'a fihi dubbaun illa suni'a. Anas mengatakan, setelah itu tidaklah dibuatkan makanan untukku di mana aku mampu untuk dibuatkan makanan yang berisi labu, melainkan makanan itu pasti dibuatkan. Jadi menjadi makanan favoritnya Anas, labu itu, setelah melihat Rasulullah menyukai labu. Hadis-hadis yang kita baca ini, di dalamnya terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, ijabatud da'wah. Yaitu memenuhi undangan. Dan ini adalah hak muslim terhadap muslim yang lain. Dalam hadis Nabi mengatakan, hakul muslim ala muslim sit. Hak muslim terhadap muslim lain itu ada 6. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, penuhi undangan itu. Nah, ini adalah bagian dari yang dilakukan oleh Nabi. Sampai Nabi SAW, "Lau du'itu ilal qura'in la ajabtu." Kalau seandainya aku diundang untuk hidangan kikir, pasti aku datang. Yani walaupun hidangannya tidak mewah, gitu ya, tapi diundang, Nabi memenuhinya. Seorang Nabi, pimpinan negara, pilihan Allah, ya,
dia tetap hadir walaupun diundang untuk makanan yang sederhana, sangat sederhana. Yang kedua, wa ibahatu kasbil khayyat. Bolehnya usaha menjahit dijadikan sebagai profesi. Ya. Boleh usaha menjahit itu sebagai profesi. Menjadi mata pencarian. Yang ketiga, wa ibahatul maraq. Bolehnya makanan yang berkuah, yakni gulai bagi kita ya. Dan malahan Nabi SAW mengingatkan kepada Abi Dzar jika dia memasak daging, berbanyak kuahnya. Lalu perhatikan tetangga. Karena kalau di banyak kuah dan dia masak daging, itu sudah ada dua jenis daging. Daging yang betul daging satu, yang kedua adalah kuahnya. Karena kuahnya di situ ya sudah pindah saripati dagingnya ke kuah. Maka kalau bikin gulai jangan buang kuahnya. Ya, gulai daging jangan dibuang kuahnya. Dagingnya saripati dagingnya ada di kuah. Yang keempat, fadilatu akli dubba. Keutamaan memakan labu. Yang kelima, annahu yustahabbu an yuhibbal dubba. Dianjurkan untuk menyukai labu. Imam Nawawi di sini dan juga menjelaskan akan perbuatan Anas bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang terbaik. Sebagaimana kita juga melihat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dia adalah sahabat yang sangat-sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Sampai dalam sebuah perjalanan, kalau seandainya Nabi dalam perjalanan itu buang air kecil di tempat A, dia juga jika melalui tempat itu, dia buang air kecil di tempat Nabi pernah buang air kecil. Sehingga terkenal bahwasanya Ibnu Umar itu adalah orang yang selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dalam hal ini, ya, sebagian dari ulama menilainya. Apakah setiap yang dilakukan oleh Nabi dianjurkan untuk diikuti? Atau itu dipilah? Sebab perbuatan itu boleh jadi adalah perbuatan yang datang sebagai lumrahnya sebagai manusia. Tidak mengandung unsur syariat. Bagi Anas bin Malik, dia melihat itu adalah lebih utama. Dan ini yang ditekankan oleh Imam An-Nawawi. Sehingga dia mengatakan,
keutamaan makan labu karena Nabi suka dengan labu. Dan dianjurkan untuk mencintai labu. Sehingga Anas mengatakan, semenjak itu saya menyukai labu. Dia menyukai labu karena Nabi menyukai labu. Ya. Wa kadzalika kullu syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Begitu juga kata Imam Nawawi, segala sesuatu yang Nabi menyukainya, hendaklah kita berupaya untuk mencintainya atau menyukainya. Wa annahu yuhrasu ala tahsili dzalik. Bahwasanya itu dianjurkan untuk melakukan hal yang demikian. Berusaha. Mungkin boleh jadi di awalnya tidak suka, lalu menjadi suka. Kenapa? Karena Nabi menyukainya. Maka di sini juga ulama memberikan tanggapan bahwa mengikuti Rasulullah SAW, apapun yang dilakukan Rasulullah, selama itu tidak kekhususan beliau, maka boleh kita mengikutinya. Kita dapat pahala jika kita melakukan karena kita mencintai Rasulullah. Lalu kita lakukan. Tapi apakah kita katakan sunnahnya seperti ini, yang beda dari itu tidak sunnah? Maka ini perlu ditinjau ulang. Sebagai contoh juga, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi kalau pakai baju, kancing di atasnya ini terbuka. Karena ketika dia memakai, terbuka kancing bajunya. Maka pertanyaannya, apakah dalam memakai baju sunnahnya dibuka kancing di atas? Atau itu adalah kejadian yang terjadi dalam kondisi Nabi pada saat itu? Dari tulisan atau fatwanya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, saya membaca bahwa itu tidak mesti. Karena boleh jadi kondisi pada saat itu mungkin gerah, lalu Nabi membuka kencing bajunya supaya merasa nyaman. Nah, tapi kalau seandainya ada orang melakukan, saya melakukan karena Rasulullah melakukan begitu, silahkan. Tapi mengatakan sunnahnya pakai baju dibuka kencingnya, ini perlu ditinjau ulang. Ya. Wa annahu yustahabbu li ahli al-ma'idati itharu ba'dihim ba'dha idza lam yakrahhu sahibut ta'am. Dianjurkan untuk tamu dalam jamuan makan agar bersikap lebih mengutamakan yang lain apabila pemilik makanan tidak merasa keberatan. Kan sudah dianukan. Ayo misalkan 10 orang, ayo masuk. Lalu yang sudah malahan dia mempersilahkan, oh ayo duluan. Ya. Apalagi kalau seandainya di situ ada orang yang senior. Maka boleh tamu yang diundang lebih mengutamakan tamu yang lain. Jika
pemilik makanan tidak berkeberatan. Karena boleh jadi walaupun umurnya tamu ini dibandingkan yang lain umurnya lebih muda, ya mungkin adabnya dia untuk yang mendahulukan yang tua, tapi pemilik makanan ini pengennya yang muda ini dulu, gitu. Ya. Wa amma tatabbu'ud dubba min hawali sufha min hawali suhfah. Adapun Nabi mengikuti dan mengambil labu di sekitar sekitar mangkok atau sekitar piringnya atau sekitar nampannya, talam, maka bisa ditafsirkan dengan dua hal. Yang pertama, makna dari sekitar talam itu yakni hawalai janibihi wa nahiyati minas suhfah la min hawalai jami'i jawanibiha. Yani makan dengan talam, pakai talam. Lalu beliau melihat bagian makanan bagian dari dirinya, tidak di sekitar talam itu semua, sampai misalkan yang di dekat orang diambil juga gitu, enggak. Kenapa? Karena ada hadis yang Nabi SAW ya, faqad amara bil akli mimma yalil insan. Karena Nabi menyuruh seseorang makan makanan yang dekat dengannya, bukan mengambil makanan yang jauh darinya. Jadi maksudnya adalah dia memakan labu tadi yang ada di piring atau bagian dari punya dia. Atau makna yang kedua, ayakuna min jami'i jawanibihi. Boleh jadi di seluruh sisi-sisi dari nampan tadi. Loh, kok begitu? Sementara ada larangan. Wa innama naha dzalika li'alla yataqadzaruhu jalisuhu. Dilarang untuk mengambil makanan di depan atau yang jauh dari dirinya, dekat dengan orang, itu dilarang. Tujuannya adalah supaya teman satu nampannya tidak merasa jijik. Ya, sudah jatah masing-masing anu masak, jatah hurang lagi dia biak. Gitu. Menyebabkan dia merasa jijik, yang lainnya merasa jijik. Maka oleh karena itu, adalah dia makan di depannya saja. Lah, kenapa kok ditafsirkan Nabi boleh jadi dia mengambil dari sisi-sisi nampan yang lain yang dekat dengan orang lain. Lalu dikatakan larangan ini hanya supaya jangan sampai yang lain merasa jijik. Sementara wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqadzaruhu ahadun. Adapun Rasulullah sendiri tak seorang pun merasa jijik apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Bal yatabarrakuna bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Malahan mereka mengambil berkah dari sisa-sisa beliau. Jadi apa yang disentuh oleh beliau itu diambil gitu. Jadi merasa senang gitu. Beda dengan kita. Ya, kalau kita merasa jijik, tidak perlu diambil keberkahannya ya. Karena Rasulullah cuma punya berkah. Karena diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kita lihat, faqad kanu
Yatabarakuna bibusaqati wa nakhamatihi. Para sahabat dahulunya mengambil berkah dari ludahnya, dari ingusnya. Para sahabat berusaha untuk mengambil berkah. Ya. Wa yudlikuna bidzalika wujuhahum. Dengan itu mereka poleskan ke wajah-wajah mereka. Mereka gosokkan. Juga para sahabat ya mengambil sisa wudunya Rasulullah hatta kada yataqatalu, sampai hampir ya berdesak-desakan, kayak berbunuh-bunuhan gitu. Ya, karena ingin mengambil keberkahan. Begitu juga ada sahabat yang ya, Nabi SAW ketika dia tahallul di Haji Wada, rambutnya ini dibagikan kepada Abi Thalha untuk disuruh untuk membagikannya para sahabat. Tentu tidak sama dengan rambutnya kita. Juga Ummu Salamah mengambil keringatnya Rasulullah. Nah, di sini disebutkan wa syariba ba'dhum baulahu, sebagian dari mereka ada yang meminum kencingnya Rasulullah. Saya coba tadi mencari apa benar ada sahabat meminum kencingnya Rasulullah SAW. Ada dua hadis dari dua orang perempuan. Hadis yang pertama Ummu Aiman yang menjelaskan Ummu Aiman meminum kencingnya Nabi SAW. Ternyata hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Barka Ummu Yusuf meminum kencingnya Nabi SAW. Ternyata juga hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Adanya kelemahan di dalam hadisnya, berarti tidak sahih. Mungkin boleh jadi Imam Nawawi mencantumkan di sini, mungkin dia memandang, ya, melihat dalam hal ini ya, tidak terlalu ketat di dalam pengambilan hadis. Wa ba'dhum damuhu, sebagian mereka darahnya. Maksud dengan darah ini mungkin di waktu perang Uhud, di mana Nabi SAW terluka wajahnya oleh satu alat yang tertanam ya di pipinya. Mencabutnya nggak bisa, harus dicabut dengan gigi. Sampai gigi sahabat, ada seorang sahabat copot keempat-empat taringnya. Wa ghairi dzalika mimma huwa ma'rufun min 'azimi i'tinaihim bi atharihi allati yukhalifuhu fiha ghairuhu, dan yang lain-lainnya ya yang mana sudah dikenal riwayat tentang para sahabat sangat-sangat besar perhatiannya terhadap sisa-sisa yang terkait dengan Rasulullah. Ya. Yang mana hal itu selain dari Rasulullah tentu diselisihi. Selain daripada Rasulullah diselisihi. Yani tidak ada ya bekas ustadz, ya bekas kiai, bekas apa, Habib dan yang lainnya
Tidak. Tidak bisa dikiaskan hal ini. Walaupun keturunan beliau. Sebab sahabat tidak ada melakukan hal itu kepada Hasan dan Hussein. Jadi ini hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad-dubba huwa yaqtin wa huwa bil mad, hadha huwa al-masyhur. Dubba itu adalah yaqtin, yang bahasa Indonesianya adalah labu. Ya, labu itu sama dengan kundu anak. Ya, dia tahu itu kundu anak. Kundu batang. Kundu kolak boleh juga. Terserah mau di agih santan jo lado jadi gulai ya. Agih santan jo saka jadi kolak. Ya, agih kalau ada agih santan aja belum tentu lah ya. Yang jadi kolak dan jadi gulai. Jadi lapek deh Pak ya. Oh, iya. Lapek labu. Ya. Nah, jadi jadi Nabi SAW suka dengan labu ini. Ada yang dinilai oleh Anas, seperti Anas, menjadikan ini adalah memicunya untuk mencintai itu. Maka tadi sudah kita garis bawahi, seorang mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah dan dia berharap dapatkan pahala, insya Allah dia dapat pahala. Ya, karena keumuman ayat. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagimu pada diri Rasulullah SAW yang baik. Selama perbuatan itu bukan khusus untuk beliau. Nanti jangan-jangan Anda yang pengen babini 9 gitu kan. Karena ingin mencontoh Rasulullah. Itu kekhususan beliau. Ya. Sampai ada yang babini 10 ya. Dengan hujahnya seperti itu. Ya. Dibuat rumah bertingkik. Seluruhnya rumahnya isinya bininya gitu. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Ya. Berdalih lagi dengan Al-Quran. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. 9 ya. Nikahilah 2, 3, 4. Nah. Ini 9. Ya. Ini adalah pemahaman yang keliru ya. Ya. Nah ini ya kita sudah jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim bagaimana Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat ya ketika itu dia memiliki lebih dari 4, kata beliau tahan 4, yang sisanya ditalak. Jadi yang kekhususan Rasulullah itu tidak boleh kita ikuti. Tapi yang tidak khusus kepada Rasulullah beliau lakukan, maka perlu juga boleh kita melakukannya. Tetapi tidak boleh kita mengatakan ini yang lebih sunnah, yang itu tidak. Ya, sebab ada yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sebagai bentuk kebiasaan kaumnya. Sebagaimana Nabi dahulu rambutnya panjang. Dan rambutnya panjang itu sampai ke bau. Kalau pendek sampai ke telinga. Kalau bau panjang sampai ke bau, dijalin. Ya, dijalin, dilapiah rambutnya. Mungkin dengan lapiah banyak-banyak. Ya. Itu adalah kebiasaan yang ada pada masanya. Sebagaimana Nabi ketika menaklukkan kota Mekah, beliau memakai penutup kepala dari besi, sementara rambutnya berjalin. Dan Nabi juga menyelisihi kebiasaan kaumnya yang tidak sesuai dengan syariat. Apa?
orang-orang yang mencukur jenggot atau orang kondisi pada saat itu seperti orang yang ahli kitab yang mereka sukanya adalah mencukur jenggot. Apakah orang ahli kitab tidak berjenggot pada saat itu? Ada. Ya, jangan pula dipahami khaliful Yahud atau khaliful ahli kitab, selisih ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab sekarang enggak perlu lagi kita berjenggot. Kenapa? Sekarang ahli kitab sudah banyak berjenggot. Ya, kalau gitu ahli kitab pakai baju, kita buka baju. Ya. Tapi kebiasaannya karena jenggot itu hukum asal dari laki-laki, dia punya jenggot. Itulah yang membedakan dia dengan perempuan. Ya, gagah atau tidak gagahnya lain hal. Kan ada yang mengatakan orang Arab tu ya kalau dia pakai janggut itu gagah kelihatannya. Tapi kalau awak aku gitu. Enggak. Ya. Biarkan u'ful liha kata Nabi. Biarkan tumbuh jenggot itu. Khaliful Yahud. Selisih orang Yahudi. Khaliful ahli kitab. Selisih ahli kitab. Bagaimana? Karena kebiasaan mereka mencukurnya. Ya. Kalau tidak mereka mencukurnya, berarti panjang. Ya, biarkan. Loh, kita harus menyelisihinya? Enggak, karena itu hukum asal. Ya, itu hukum asal. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kalau ada yang di antara kita yang suka labu, ya, tidak ada masalah. Oh, muncul setelah, saya sudah belajar, saya suka labu karena Rasulullah menyukai labu, ia juga tidak apa-apa. Ya, wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.